Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari kitab Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Jika dikatakan kenakan, tentu gambaran kita akan sampai kepada baju. Baju yang kita pakai atau kita kenakan tidak hanya sekedar pakaian untuk menutupi tubuh kita. Pakaian juga berperan penting dalam membentuk identitas kita. Banyak orang yang mengenakan pakaian atau baju tertentu untuk mengekspresikan diri dan memperlihatkan siapa identitas mereka sebenarnya. Pakaian dapat mengungkapkan kebangsaan seseorang, budaya atau agama seseorang. Misalnya, seseorang yang mengenakan pakaian tradisional dari negara atau budaya tertentu dapat dengan mudah dikenali sebagai orang yang berasal dari sana karena terlihat dari corak pakaian yang dipakai atau simbol dari pakaian yang dipakai. Selain itu, pakaian juga dapat mencerminkan status sosial dan ekonomi seseorang. Pakaian yang mahal dan mewah seringkali dianggap sebagai tanda kemakmuran dan status sosial yang tinggi. Sedangkan pakaian yang sederhana atau yang dipakai dari kain yang tipis biasanya dihubungkan dengan status sosial yang lebih rendah. Tidak hanya itu, pakaian juga dapat memperlihatkan kepribadian seseorang. Biasanya setiap identitas pekerjaan memiliki simbol dari pakaiannya. Dokter, polisi, dan guru memiliki seragamnya masing-masing yang memperlihatkan profesi yang ia miliki. Maka pakaian yang kita kenakan sangat penting untuk memperlihatkan identitas diri kita sendiri. Gaya hidup itu pun juga dapat menghinggapi siapa saja dan perlu kita waspadai. Sama seperti pesan ayat harian ini yang perlu menjelaskan kepada kita adanya sikap yang tegas tentang diri sendiri. Sebagai umat Kristen, kita diminta untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus adalah seperti transformasi yang membentuk kehidupan kita. Menjadi contoh ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu. Orang Kristen yang berubah atau bertransformasi dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dengan kondisi baru akan mengalami pertumbuhan yang salah satu dari indikasinya adalah sebuah perubahan dari gaya hidup yang menentukan identitas di dalam hidupnya sendiri. Dalam kitab Rasul ini mengungkapkan bahwa perubahan dengan kalimat menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata, kalimat ini ingin pertajam dengan sebutan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini merupakan suatu perubahan atau metafora yang dipakai Paulus untuk memberikan suatu gambaran tentang kehidupan orang percaya yang tidak lagi tinggal di dalam kedagingan, tetapi hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran Allah adalah hidup di dalam perubahan. Identitas kita terlihat dari bagaimana cara berubah hidup kita melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Perubahan itu adalah perubahan yang sedang dikerjakan oleh Allah yang dapat kita respon dengan sebuah ketaatan. Perubahan hidup bukan sebuah syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, tetapi berbicara tentang pengudusan yang terjadi di dalam pembenaran di dalam Allah. Kita harus menyadari bahwa Roh Kudus sedang memberikan kekuatan bagi kita agar hidup kita tetap kudus, melibatkan diri orang percaya untuk melepaskan diri kita dari sikap dan perbuatan yang dosa.
dan untuk memulihkan gambaran diri Allah di dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita. Dengan bahasa yang sederhana bisa dikatakan bahwa seseorang yang telah mendapatkan keselamatan melalui Yesus akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ia akan terlibat di dalam proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang diperintahkan Rasul Paulus dengan kalimat, "Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus." Dengan mengenakan Yesus Kristus, kita sedang berada dalam sebuah rentang waktu yang terus-menerus memperbaharui diri sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Maka ketika kita mengenakan Kristus, maka seperti pakaian yang kita kenakan memperlihatkan identitas kita, maka ketika kita mengenakan Kristus, perbuatan kita pun menggambarkan keserupaan kita dengan Kristus. Ketika kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita mewujudkan dan menghidupkan Ia di dalam kehidupan kita. Kita mewujudkannya melalui kasih, bukan saja bagi teman kita, tetapi juga bagi orang yang membenci kita. Mengenakan di sini berarti bergantung sepenuhnya, memperlihatkan diri kita di dalam Kristus dan di dalam setiap segala perbuatan yang kita lakukan. Dan ini hanya dapat dilakukan melalui iman dan tuntunan bimbingan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, jangan tunggu sampai nanti. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk hidup lebih baik mengenakan Kristus. Kita tinggalkanlah perbuatan yang tidak benar, kepahitan, ataupun kemarahan, dan juga mungkin gaya hidup yang tidak baik yang mengikuti zaman. Mari kita mengenakan Yesus Kristus sebagai senjata terang bagi kita untuk berbuat baik, penuh damai sejahtera dan penuh kasih kepada sesama. Kiranya kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang menuntun kehidupan dan memelihara kami, terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang telah kami dengar. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami untuk mengenakan Kristus, yang artinya bahwa ketika kami mengaku bahwa kami beriman kepada Kristus, maka kiranya itu nampak di dalam perbuatan dan sikap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan yang kudus, sehingga nyatalah benar melalui perbuatan kami orang mengetahui dan memuliakan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.